Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Irma. Sebelumnya perkenalkan saya Paula Niken Gita Dinda Putri, NIM 20808141001 dari kelas A20. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan self-evaluation sebagai proyek akhir untuk ujian akhir semester mata kuliah literasi sosial dengan memaparkan beberapa materi yang saya pahami selama 1 semester ini. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian literasi terlebih dahulu. Jadi literasi sendiri merupakan kemampuan seseorang dalam mengelola dan memahami informasi yang mereka dapatkan saat melakukan proses membaca dan menulis. Nah, dalam perkembangannya literasi ini selalu berevolusi. Untuk saat ini, literasi memiliki definisi yang sangat luas. Jadi tidak hanya mengenai membaca dan menulis, namun juga merupakan kemampuan untuk melek pada aspek-aspek kehidupan lainnya. Berikutnya, mengenai perbedaan budaya dan peradaban. Nah, yang pertama, budaya ini mengacu pada perwujudan cara berpikir, berperilaku, dan bertindak. Nah, sedangkan peradaban merupakan tahap peningkatan masyarakat. Yang kedua, peradaban ini adalah puncak pencapaian kebudayaan, di mana kebudayaan jadi salah satu pendorong terjadinya suatu peradaban. Budaya ini terus berkembang bahkan jika peradaban tidak ada. Namun, peradaban tidak dapat tumbuh tanpa adanya budaya. Dalam kehidupan manusia sendiri memiliki peradaban. Nah, siklus peradaban manusia memberi dasar bagi perkembangan sejarah umat manusia dalam mengembangkan kebudayaan. Sekitar pada abad ke-20, umat manusia menghadapi gejala yang masif, yaitu globalisasi. Nah, kita sendiri tahu bahwa globalisasi itu memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Globalisasi ini sendiri dapat kita lihat dari dua sisi, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Nah, globalisasi ini akan menimbulkan ancaman, yaitu ancaman pengaruh negatif yang ditengarai bisa berdampak negatif bagi bangsa dan negara. Namun di sisi lain, globalisasi dapat memberikan peluang yang berdampak positif bagi kemajuan bangsa. Nah, eksistensi manusia dalam mempertahankan fase peradaban dan berjuang agar tetap eksis dalam perkembangan peradaban, karena gelombang peradaban memberikan efek sosial dan psikologis pada kehidupan manusia. Nah, manusia harus terus beradaptasi terhadap perkembangan peradaban untuk terhindar dari berbagai gejala penyakit manusia. Gejala penyakit ini tentunya tidak hanya penyakit fisik, namun juga penyakit sosial. Nah, di mana penyakit sosial ini adalah bentuk kebiasaan masyarakat yang berperilaku tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang ada di masyarakat tersebut, sehingga menghasilkan perilaku menyimpang. Jadi penyakit sosial ini misalnya seperti adanya perjudian, kriminalitas, lalu perkelahian siswa, pelajar, lalu ada juga pergaulan bebas. Nah, penyakit sosial ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada tidak adanya figur yang dijadikan teladan oleh orang-orang. Lalu kedua ada pengaruh dari lingkungan kehidupan sosial yang memang tidak baik, jadi dari sananya memang tidak baik. Lalu ada proses sosialisasi yang terjadi negatif, di mana seorang itu berdekatan atau bergaul dengan orang-orang yang mempunyai perilaku menyimpang. Seperti misalnya
ketika kita berada di lingkungan pemabuk, maka kita juga akan menjadi orang yang pemabuk, seperti itu. Berikutnya yaitu bab 5 mengenai manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, untuk pengertian individu sendiri, individu bermakna tidak terbagi atau menjadi satu kesatuan. Nah, mengapa demikian? Pada dasarnya manusia itu lahir sebagai makhluk individu yang tidak terpisah atau tidak terbagi antara jiwa dan raganya. Namun, manusia sebagai makhluk individu itu memiliki makna yang lebih luas, yaitu memiliki ciri khas dengan corak kepribadiannya sendiri, di mana kepribadian seseorang individu dengan individu lainnya itu sangat berbeda. Orang yang terlahir kembar sekalipun pasti memiliki perbedaan, baik secara fisik maupun psikisnya. Secara umum, kita dapat melihat bahwa manusia itu memiliki perangkat fisik yang sama. Namun, jika kita perhatikan lebih jauh, maka akan terlihat perbedaan yang dimiliki setiap individu. Perbedaan tersebut akan nampak pada bentuk, ukuran, sifat, karakter, gaya, perangai, dan selera dari masing-masing individu tersebut. Nah, sebagai makhluk individu, manusia itu selalu berada di tengah-tengah kelompok individu lainnya. Manusia sebagai makhluk individu memerlukan lingkungan yang membantu mereka untuk mematangkan pembentukan kepribadian mereka. Nah, lingkungan yang dimaksud ini ada dua. Yang pertama, lingkungan fisik, seperti kondisi alam sekitar, kondisi tempat tinggal atau rumah, dan kondisi geografis dari lingkungan mereka. Yang kedua ada lingkungan sosial yang turut membentuk karakteristik individu dalam melakukan interaksi. Sebelum berinteraksi dengan individu lain, manusia ini terlahir sebagai makhluk biologis non-sosial. Nah, setelah berinteraksi, manusia dapat berkembang menjadi manusia sosial, asosial, dan antisosial. Sekian dulu pemaparan penilaian diri dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bu Irma atas ilmu yang diberikan selama 1 semester ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.